Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dan juga Ibu Esther Cahya, Sarjana Psikologi. Beliau berdua adalah pakar konseling keluarga dan juga dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang, akan menemani Anda dalam sebuah perbincangan yang pasti sangat menarik dan bermanfaat. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang membantu anak yang cemburu. Dan Ibu Esther Cahya akan menguraikan hal-hal yang penting dalam topik bahasan kita kali ini. Dan dari studio kami semua mengucapkan selamat mengikuti. Ibu Esther, anak pasti punya perasaan cemburu, iri, rasa-rasa yang seperti itu. Apakah ada hal-hal tertentu itu yang seringkali menyebabkan seseorang anak itu bisa jadi cemburu? Iya. Intinya muncul perasaan cemburu ini biasanya dari adanya perasaan pada seorang anak bahwa dia tidak cukup baik gitu ya, atau tidak cukup dikasihi, atau juga merasa nggak yakin apakah saya akan diterima atau akan disayang, atau bahkan mungkin yang paling ininya curiga ya, kalau saya begini nanti saya curiga tidak diterima atau ditolak oleh orang lain. Jadi intinya merasa tidak aman seperti ini bisa membuat orang menjadi cemburu gitu atau iri hati ini. Biasanya kan ini yang sering kali terjadi, anak membandingkan dirinya dengan entah itu kakaknya, adiknya atau temannya gitu, lalu dia merasa yang seperti tadi Ibu Esther katakan. Iya, yang paling nyata biasanya perasaan cemburu pada anak ini muncul pada umumnya ketika seorang anak mendapatkan adik ya, yang biasanya cukup kuat rasa cemburunya. Jadi ketika ada si adik baru yang baru muncul ini, makhluk yang mungil, yang rasanya dulunya setiap orang kalau datang ke rumah mungkin dia yang jadi pusat perhatian. Sekarang kalau ada tamu datang ke rumah, yang dicari adik kecilnya ini, dapat kado banyak gitu ya. Jadinya ini akan membuat seorang merasa jangan-jangan kalau begini terus saya tidak akan diterima begitu. Atau misalnya nanti ternyata si adik lebih lucu, berarti saya sudah tidak lagi selucu dulu. Jadi akhirnya ini akan memicu rasa cemburu pada anak. Jadi rasa cemburu di sini Bu Esther boleh kita katakan sebagai perasaan yang alamiah ya. Sebab bukankah secara manusiawi kita orang yang ingin menjadi pusat perhatian. Dan kalau kita sudah menjadi pusat perhatian, menjadi orang yang disayangi, tiba-tiba harus membagi rasa sayang dengan adik kita sedikit banyak ya tidak rela gitu. Iya. Jadi memang apalagi kalau ternyata bukan hanya kemunculannya ya, mungkin muncul saja sudah bisa menjadi ancaman. Ternyata kemunculannya langsung lebih hebat begitu, jelas akan menghasilkan cemburu itu. Dulu kita panggil mama langsung datang. Iya. Dulu kita berteriak papa langsung datang. Sekarang kita panggil 4-5 kali belum datang karena sementara si adik kali langsung dicari ya. Dicari, betul. Jadi reaksi itu memang diharapkan lah ya, diharapkan dalam pengertian wajar ya. Iya. Dan seyogianya orang tua ya tidak harus terlalu kaget ya melihat reaksi anak yang seperti itu. Biasanya reaksi seperti apa ya? Seperti apa itu Besta? Bisa macam-macam ya. Kalau misalnya memang awal-awalnya mungkin bisa seperti rasa tidak suka aja ya dengan kehadiran, kalau memang konteksnya adalah dengan adik baru. Mungkin nggak suka dengan adiknya, nggak mau dekat-dekat gitu. Yang makin parahnya ya kalau nanti mulai adiknya ini diisengin atau dilukai, disakiti mungkin ya. Atau mungkin hal yang lain biasanya juga dengan hal-hal yang dulunya dia rasanya sudah biasa lakukan sendiri, sekarang jadinya dia nggak mau lakukan atau nggak bisa lakukan lagi. Misalnya dulu sudah bisa mandi sendiri, ke kamar mandi sendiri, buang air sendiri, sekarang nggak mau, mungkin malah ngompol, tidur minta ditemani gitu. Lalu juga karena sebelum ini kita juga pernah membahas tentang anak yang marah ya, anak yang mengalami cemburu dan tidak ditanggapi dengan tepat oleh orang tua juga bisa menghasilkan anak yang marah juga gitu kepada orang-orang di sekitarnya. Kalau cemburu seorang anak terhadap kakaknya biasanya karena apa? Tadi kan dengan adiknya yang baru lahir. Kalau dengan kakaknya biasanya karena apa?
Kalau dengan kakak ini biasanya dengan kesempatan-kesempatan yang biasanya lebih kakak miliki ya. Kan karena sudah lebih besar juga lebih dipercaya gitu, boleh melakukan ini itu yang karena dia masih kecil biasanya kan orang tua akan lebih menahan ya, jangan dulu gitu, dan biasanya itu bisa menghasilkan kecemburuan juga begitu. Atau karena kakak lebih ya namanya juga sudah lebih besar, tentunya juga pengalaman hidupnya lebih banyak gitu ya, jadinya lebih mahir melakukan beberapa hal sementara dia belum bisa. Itu juga bisa aja ya kalau dia tidak terima keadaannya atau selalu dibandingkan, bisa jadi cemburu juga gitu. Bisa nggak karena pujian-pujian yang diberikan orang tua kepada kakaknya bahwa dia bisa begini, dia bisa begitu, sedangkan si adik ini belum membuktikan dirinya bisa ya? Iya. Apakah itu juga membuat si anak atau si adik itu juga cemburu kepada kakaknya? Iya, intinya setiap pembandingan buat setiap kita orang dewasa juga nggak nyaman ya. Kita dibandingkan dengan orang lain. Anak-anak sebenarnya juga sudah merasakan hal tersebut, dibandingkan dengan siapapun ya nggak akan suka gitu. Jadi ketika pembandingan itu terjadi, itu biasanya sudah bisa jadi bibit rasa cemburu gitu pada anak. Apakah mungkin juga Ibu Esther begini, ada orang tua yang tanpa disadari ya menyenangi anak yang satu lebih daripada anak yang lainnya, menganak-emaskan gitu ya. Iya. Memang ada beberapa orang tua juga ya dengan terbuka, dengan jujur pernah mengakui memang di antara 2 atau 3 anaknya ada satu anak yang rasanya dari sejak lahir juga sudah rasanya lebih sayang gitu ya, lebih ada perasaan yang lebih kuat gitu kepada anak ini. Jadi waktu anaknya menjadi lebih besar tetap terbawa gitu. Jadi memang mereka sendiri mengatakan nggak tahu gitu ya apa sebabnya, tiba-tiba sudah begitu aja rasanya lebih senang. Yang pasti dengan sistem atau cara berpikir yang seperti gini dari orang tua, kecenderungan ini juga disadari atau tidak disadari oleh orang tua dapat dirasakan oleh anak. Dan makin anak itu menjadi lebih besar, nah, dia kan tidak lagi di dalam rumah tetapi sudah mulai keluar rumah, entah ke sekolah, entah bergaul, itu juga menampakkan kadang-kadang rasa cemburunya tuh terhadap teman-temannya yang lain. Bisa seperti itu, Bu Esther? Iya, bisa ya. Misalnya menemukan bahwa orang lain lebih populer dari dia atau orang lain lebih bisa dari dia, itu juga bisa ya menghasilkan perasaan cemburu. Dan yang paling nyata biasanya kalau anak sudah mulai keluar dari rumah itu juga mulai bisa merasakan yang namanya kecemburuan sosial itu ya. Mulai bisa membanding-bandingkan. Dulu kalau mungkin hanya di rumah ya sudah terima gitu, tetapi ketika keluar dia melihat teman punya mainan lebih baik, teman punya sepatu, punya barang-barang yang lebih baik, lebih mahal, sementara orang tuanya nggak bisa membelikan, itu juga bisa menghasilkan perasaan-perasaan cemburu atau iri hati ini. Iya. Dan bagaimana dengan halnya dengan anak tunggal itu? Yang tidak punya kakak, tidak punya adik, ya dia sendiri kan tidak ada alasan sebenarnya untuk cemburu gitu. Sama saja ya, bahwa intinya secara natural orang ingin dia yang jadi pusat perhatian gitu ya. Jadi ketika anak tunggal ini punya saingan lain, bisa jadi saudara sepupu atau teman yang tampak lebih dari dia juga bisa ya, walaupun nggak kepada kakak atau adik tapi kepada orang-orang yang ada di sekitarnya gitu. Makanya kan biasanya ini juga ya, anak-anak jadinya ada yang nggak mau datang ke pesta ulang tahun temannya gitu karena temannya ini bisa dipestakan seperti itu kok saya tidak gitu ya. Rasa-rasa seperti ini kan muncul juga, dia mulai membandingkan dirinya dengan orang lain gitu. Apa yang mereka miliki yang saya tidak miliki, kesempatan apa yang mereka dapatkan yang saya tidak dapatkan begitu. Nah itu kalau terbawa terus sampai anak ini remaja dan bahkan pemuda atau dewasa kan sangat merugikan itu buat si anak maupun buat lingkungannya. Nah kita sebagai orang tua itu seharusnya berbuat apa, Bu Esther? Iya, mungkin pertama buat orang tua sendiri dulu kali ya. Seperti yang Pak Paul katakan tadi tentang kemungkinan orang tua untuk lebih sayang kepada satu anak dibanding anak yang lain. Tentunya kita sebagai orang tua mesti lihat dulu nih, benar nggak gitu ya, ada nggak itu pada diri kita gitu. Kalau memang benar ada,
kepada yang mana gitu. Rasanya memang mau nggak mau orang tua mesti sadar dulu nih, kenali dulu dan ngaku kalau memang ada. Lalu kalau misalnya memang ada seperti itu, apa kita rela gitu ya untuk membiarkan dampaknya nanti pada anak-anak gitu ya. Dan kalau kita ingat contoh di Alkitab kan, terlepas dari campur tangan Allah ya, kalau kita ingat kejadiannya Ishak dengan Ribka ya, untuk Esau dan Yakub anak-anaknya kan juga itu ada favoritisme ya pada orang tua yang akhirnya juga sepertinya mereka ingin bersaing gitu kan, Yakub ingin mendapatkan haknya Ishak gitu. Jadi kan kecemburuan itu juga terjadi karena dari orang tua juga sudah memilih anak mana yang lebih dikasihi begitu. Jadi waktu anak menuduh orang tua ya dalam kemarahan, papa lebih sayang kepada adik, mama lebih sayang kepada dia daripada saya. Nah, daripada orang tua memberikan jawaban klasik, enggak, kami semua sayang dengan kalian secara rata, tidak ada yang kami bedakan. Mungkin jadi yang Ibu Esther katakan adalah, mungkin ada baiknya orang tua memeriksa diri juga ya. Sebab mungkin yang mereka lihat itu adalah benar, tanpa disadari oleh orang tua. Iya, karena anak ya udah bisa baca sendiri ya, walaupun kita mati-matian mengatakan seperti itu dan juga nyatanya nggak pernah memperbaiki sikap itu, anak bisa rasakan dan biasanya akan lebih sakit hati lagi ya. Dan ini seringkali yang lebih berat lagi terjadi kalau pada keluarga dengan 3 anak nih biasanya gitu ya. Kalau misalnya 2 anak, satu disayang papa, satu disayang mama aja masih rasanya nggak apa-apa deh gitu ya. Kamu anak papa, saya anak mama gitu. Tapi biasanya kalau udah lebih dari 2 nih, satu biasanya jadi mempertanyakan gitu, saya disayang sama siapa, itu biasanya lebih menyakitkan buat si anak. Dan itu bisa menimbulkan kebencian di antara anggota keluarga yang lain, seperti Yusuf dan saudara-saudaranya itu kan dibenci sekali Pak, karena Yusuf itu dijadikan anak emasnya. Iya toh. Nah, untuk kita tentu sebagai orang tua mencoba belajar untuk mengasihi mereka sama rata gitu ya, supaya sama-sama tidak timbul ini. Tetapi yang Ibu Esther tadi juga sudah singgung bahwa sejak kecil pun itu kadang-kadang kita merasa lebih dekat dengan si anak sulung daripada si anak bungsu. Nah, ini bagaimana Ibu Esther mengatasinya memang? Ya, kalau misalnya memang hal itu sudah diakui gitu ya oleh orang tua, kalau memang ya saya memang punya perasaan-perasaan seperti itu, ya kadang-kadang memang nggak bisa disalahkan juga, itu natural ya terjadi begitu saja. Cuma pertanyaan berikutnya adalah apakah dia memang rela gitu untuk nanti anak-anak yang kurang dikasih ini akan merasa begitu ya, merasa cemburu, akhirnya malah seperti kisah Yusuf tadi, dicemburui oleh saudara-saudaranya, akhirnya hubungan mereka tidak baik lagi. Jadi tentunya orang tua perlu belajar ya dalam hal ini, memang untuk langsung gitu mungkin juga susah, tapi belajar untuk bisa memperlakukan sama ya, belajar untuk menerima keunikan setiap anak gitu. Kadang-kadang kan memang suka ada, saya pernah baca cerita gitu tentang orang tua yang memang dasarnya sudah kurang mengasihi anak. Jadi setiap kesalahannya, setiap kelemahannya itu akan tampak lebih menonjol begitu ya. Jadi misalnya karena secara fisik dia kurang menyenangkan gitu ya, hidungnya mungkin tidak seperti hidung si mama karena hidungnya pesek, lalu mata, jadi penampilan fisiknya tidak seperti yang diharapkan oleh orang tua. Jadinya itu yang terus menonjol. Tapi kelebihan-kelebihan yang lainnya nggak pernah diakui, nggak pernah dipuji gitu ya. Selalu yang dilihat hal-hal yang tidak menyenangkan pada anak itu. Tentunya kalau sudah seperti ini memang jadi bawaannya ke sana tuh. Kalau sudah mana lebih sayang, mana kurang disayang, yang lebih disayang ini setiap kelebihan akan diangkat, yang kurang disayang setiap kelebihan terabaikan. Jadi kalau memang mau menyamaratakan ya berusaha untuk melihat kelebihan, keunikan juga ya pada setiap anak-anaknya gitu. Ada orang tua yang berkata begini, Bu Esther, kami hanya mau memotivasi anak kami. Jadi caranya adalah misalkan si orang tua ini menonjolkan kelebihannya si sulung, dengan harapan supaya si bungsu lebih termotivasi begitu. Jadi apakah itu cara yang baik, Bu Esther? Iya, kalau kebetulan memang sisi kekuatannya sama ya. Maksudnya memang orang tua jelas-jelas menyadari dalam hal tertentu sama-sama punya bakat gitu. Cuma
si kakak lebih rajin latihan, si adik kurang rajin. Mungkin itu lebih, maksudnya masih nyata gitu ya, pembandingan yang nyata. Ayo dong kamu rajin latihan akan sama. Yang akan fatal akibatnya kalau memang ternyata beda gitu. Emang kelebihan yang dimiliki si kakak ini tidak dimiliki oleh si adik. Itu sampai kapanpun tidak akan bisa mengejar ya kemampuan kakak itu. Ini akan mengakibatkan anak selain cemburu juga frustrasi dan akhirnya penghargaan terhadap dirinya juga kurang ya, karena dia akan selalu merasa kurang. Padahal belum tentu. Bisa jadi di aspek lain ada yang lebih banyak lagi, dia punya kelebihan yang si kakak tidak miliki, tapi juga tidak dilihat oleh orang tua. Karena kelebihan yang dimiliki oleh si kakak itu lebih menghasilkan satu kebanggaan buat orang tua ya. Dan kadang masalahnya adalah orang tua yang nggak mau menerima hal itu, Bu Esther ya. Iya. Jadi orang tua tetap mengharapkan bahwa anaknya yang lain-lain juga akan mewarisi yang bagus itu yang dimiliki oleh si kakak. Iya. Misalnya si kakak itu bisa main musik. Nah, dia mengharapkan adik-adiknya pun bisa main musik seperti kakaknya. Tidak mau menerima fakta bahwa bakat musik tidaklah dimiliki oleh setiap anak. Iya. Jadi kalaupun misalnya orang tua ini nekat ya, nekat dalam arti tetap memaksa semua anaknya buat belajar musik, ya nanti sampai akhirnya tetap aja orang tua juga akan frustrasi ya, sama-sama frustrasi gitu, karena nggak pernah ketemu gitu yang menjadi harapannya. Ya. Nah, kita tentu semua menghindari kondisi seperti itu sampai terjadi di tengah-tengah keluarga kita, Mbak Esther ya. Tetapi juga faktanya itu biasanya anak-anak yang bisa mengerti kita, anak-anak yang bisa mengambil hati kita, entah membantu di rumah dan sebagainya, itu mau tidak mau memang kita itu terbawa untuk lebih memprioritaskan dia, lebih memperhatikan dia, tanpa kita sengaja menimbulkan kecemburuan di pihak yang anak yang lain gitu loh, Bu Esther. Hanya karena kedekatan aja gitu, yang mungkin yang bungsu atau yang sulung itu lebih dekat dengan kita. Biasanya kan juga ada orang tua yang punya alasan-alasan khusus gitu, misalnya karena anak yang lebih dikasihi itu karena mungkin secara fisik lebih lemah gitu ya, dari kecil sakit-sakitan, punya kekurangan-kekurangan tertentu yang akhirnya lebih dicurahkan. Itu juga memang biasanya mengakibatkan kecemburuan bagi saudara-saudara yang lainnya gitu. Ya, tapi kalau sakit gitu mungkin yang saya tahu itu di dalam satu keluarga itu memang anak yang terakhir, anak yang bungsu itu sakit-sakitan dan mendapat perhatian khusus, tapi kakak-kakaknya bisa menerima aja. Kakak-kakaknya masih bisa menerima, melihat memang si bungsu ini sakit-sakitan dan badannya kurus dan sebagainya, itu kakak-kakaknya masih bisa mengerti. Iya, biasanya penerimaan itu akan lebih mudah ditunjukkan oleh saudara-saudara yang lain ketika memang kebutuhan mereka pun ya tercukupi, terpenuhi gitu. Kalau sampai sama sekali tidak ya, benar-benar harus hanya diasuh oleh pembantu, biasanya ya sekalipun mereka secara rasio bilang bisa menerima ya, maksudnya secara pikirannya mereka bisa bilang iya memang papa mama lebih sayang ini karena ini sakit gitu, mungkin mereka bisa bicara seperti itu, tetapi rasa kehilangan, rasa cemburu itu pasti juga sebenarnya ada di dalam hati mereka, cuma mungkin tidak setiap anak bisa mengemukakan hal itu juga gitu. Ya, nah, kalau kita tahu anak kita ini sedang cemburu gitu ya dengan saudaranya itu, apa yang bisa kita lakukan terhadap si anak ini? Kalau misalnya memang dia cemburu dalam hal kemampuan, ya bisa anak dibantu dengan mencari kemampuannya dia sendiri juga apa gitu. Jadi kembali lagi ke keunikan setiap anak ya. Oke, mungkin si kakak jago dalam hal ini, kamu mungkin memang tidak baik, tapi ayo kita cari di mana kelebihan kamu gitu, mungkin dalam bidang-bidang yang lain gitu. Kalau memang anak dibantu seperti ini, anak juga akan lebih percaya diri. Kalau memang kita tahu sisi-sisi di mana dia kurang, dibantu di situ. Anak yang memang kalah populer, kita juga ajarkan dia sebenarnya bagaimana ya cara berkomunikasi, menjalin hubungan dengan orang lain yang dengan baik supaya kamu lebih diterima bagaimana gitu. Dan juga toh tidak harus anak ini sepopuler kakaknya ya, karena kadang-kadang kalau anak-anak yang introvert seperti itu ya memang nggak selalu menonjol di kalangan orang-orang, tapi toh tidak berarti dia kalah baik gitu dibandingkan dengan si kakak.
Iya. Memang ada yang mengatakan, anak yang mengatakan cemburu itu diekspresikan dalam kata-kata langsung kepada ibunya waktu itu, lalu ibunya mengatakan makanya kamu jadi seperti itu gitu loh. Iya. Nah, itu. Lalu anak itu terdiam, tidak bisa jawab. Nah itu apakah menyelesaikan masalah atau menambah masalah sebenarnya? Itu diam sambil hatinya luka pasti ya. Karena kembali lagi dibandingkan. Ya, tapi yang memicu itu kan dia sendiri, dia mengemukakan itu kepada orang tuanya gitu. Karena memang itu ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan yang pertama bisa jadi karena memang kecemburuan yang tidak real, dalam arti sebenarnya sama, cuma memang dia itu kan kita punya sifat dosa yang iri hati itu ya, yang sebenarnya sama cuma masih tetap iri gitu. Rumput tetangga kan lebih hijau daripada rumput sendiri. Lalu yang kalau memang seperti itu memang nggak perlu selalu ditanggapi, dalam arti memang dia perlu belajar bahwa ada sifat-sifat dosa iri hati ini yang perlu diatasi gitu. Tetapi kalau memang pernyataan itu dalam arti setelah orang tua mengevaluasi diri ada memang ya kekurangan, kita ngomong begitu ya sebenarnya nembak anak juga ya. Dia sudah mengemukakan tetapi kita lemparkan dia dengan kain basah yang udah kamu jangan protes gitu. Padahal sebenarnya ada kebenaran di balik protesnya si anak begitu. Ya, tapi tadi seperti yang Pak katakan, sebenarnya ibu ini di dalam keterbatasannya itu ingin memacu anak itu supaya lebih termotivasi lagi gitu. Dan mungkin salah pengekspresiannya atau bagaimana gitu ya. Iya. Jadi memang ada baiknya setiap orang tua begitu mulai membantu anak ya, menggali asetnya mereka nih, sebenarnya apa sih yang mereka miliki, keunikan-keunikan, kelebihan-kelebihan mereka itu apa nih yang bisa mereka kembangkan, yang menjadi itulah yang menjadi kebanggaan dirinya gitu, sehingga itu dia nggak perlu iri lagi kepada orang lain karena dia sendiri juga punya, orang lain nggak punya, orang lain punya dia nggak punya gitu. Jadi artinya setiap orang bertumbuh di dalam keunikannya masing-masing. Misalkan Ibu Esther, ada seorang ibu datang kepada Ibu Esther menceritakan mengenai dua anaknya, dua wanita. Si kakak misalkan sangat cantik, langsing, luar biasa sosialnya, populer sekali, di mana-mana dikenal. Anak laki datang ke rumahnya, menelpon dia dan sebagainya. Si adik dari kecil bawaannya gemuk, lari susah, olahraga nggak pernah bisa baik. Akhirnya di sekolah juga dikenalnya sebagai si gemuk. Anak laki nggak ada yang menelpon dia, hanya berteman dengan 1-2 orang saja. Sehingga si anak kecil ini selalu merasa sangat terpojok dengan kakaknya yang begitu populer. Nah, apa yang bisa orang tua lakukan melihat kasus seperti ini, Bu Esther? Iya, memang sih kalau secara tampak luar fisiknya dan jumlah teman-teman yang dimiliki jelas-jelas sepertinya si adik ini kalah set ya, banyak sekali ketertinggalannya. Tapi kembali lagi saya tetap meyakini terlepas dari masalah fisiknya sang adik ini, pasti ada sisi-sisi lain lagi yang menjadi aset dirinya gitu ya, yang masih bisa kita bantu untuk ditemukan begitu. Walaupun mungkin secara fisik dia gemuk, tapi pasti ada kelebihannya yang lain. Misalnya mungkin bukan selalu dalam hal menonjol dengan teman-teman mungkin, tapi lebih di belakang layar. Misalnya mungkin dia punya kelebihan dalam menulis, atau dia punya kelebihan dalam keterampilan-keterampilan yang lain, nah yang perlu kita bantu untuk kenali gitu ya, supaya dia nggak perlu selalu bertaruh, bertanding dengan si kakak dalam hal itu, udah jelas nggak mungkin gitu. Tapi kita ajak dia untuk melihat dirinya yang lain yang memang itu adalah dirinya begitu. Selain daripada menemukan aset, apakah orang tua juga perlu misalnya ya mendorong si adik untuk mengikuti program diet? Kalau kamu mau, ya kamu harus diet dong seperti kakakmu, jangan makan terlalu banyak dan sebagainya. Apakah orang tua seharusnya lah memberikan kata-kata seperti itu kepada si anak yang sedang bermasalah dengan kegemukannya ini nih? Susah juga ya. Karena kalau memang selama perkataan kalau kamu mau seperti si kakak, artinya kan kita masih terus masih ada di dalam arena
lomba ini ya, sepertinya dilombakan siapa yang menang siapa yang kalah. Tapi kalau memang orang tua mendorong anak untuk diet dalam arti demi kebaikanmu sendiri, ya saya setuju. Tapi kalau dalam dia mendorong untuk diet supaya menyamai si kakak, ya kembali ke pembandingan itu lagi. Dan ya kalau berhasil, kalau nggak berhasil ya dia nggak ini lagi ya. Membuat dia kurang percaya diri lagi. Iya, gitu ya. nggak berhasil dalam upaya menemukan dirinya begitu. Nah, apakah rasa cemburu ini selalu negatif atau bisa berdampak positif, Bu Esther? Kalau ada anak-anak tertentu yang ini biasanya kalau orang bilang itu sindrom anak kedua gitu ya. Yang anak kedua yang cemburu dengan keberhasilan si kakak, lalu dia berusaha untuk juga menyamai, dalam arti memang dia punya kemampuan itu biasanya memang bisa menjadi sebuah pemicu semangat ya buat menemukan kelebihan-kelebihannya. Tapi kalau memang nggak bisa, ya rasanya kebanyakan cemburunya tetap hal yang negatif ya untuk. Tapi kan di situ justru peran orang tua untuk meyakinkan anak yang kedua ini bahwa memang orang punya keunikan sendiri-sendiri seperti tadi Bu Esther katakan. Iya, kalau memang ternyata nggak bisa ya, kan dalam banyak hal kadang-kadang ada anak-anak yang memang punya kemiripan dalam bidang-bidang yang tertentu, ada kesamaan. Dengan adanya rasa itu membuat mereka bersaing secara sehat, sama-sama bertumbuh, sama-sama belajar. Itu kan juga ada rasa, mulai dari ada rasa cemburu, tetapi bisa ditambah dengan penerimaan tentunya ya, membuat dia bisa memicu dirinya juga. Tapi kalau ada rasa cemburu dibanding-bandingkan lagi, udah biasanya semakin terpuruk begitu. Ya, jadi sebenarnya peran orang tua di sini adalah mengawasi sampai sejauh mana kecemburuan itu bisa berdampak positif pada dalam diri anak-anak mereka gitu. Karena menghilangkan sama sekali kecemburuan itu saya rasa tidak mungkin kan. Pasti ada rasa kecemburuan itu kan. Jadi kita mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin seperti itu. Maka yang kita lakukan adalah mengelolanya aja. Mendampingi mereka supaya jangan termakan sendiri, merugikan kecemburuan yang merugikan dirinya sendiri. Iya, gitu. Iya. Yang akhirnya membuat dia merasa cemburu tapi tidak melakukan apa-apa, gitu ya. Malah merugikan ini. Iya. Iya. Nah, Pak, dalam hal ini, dalam hal mengatasi atau mengelola kecemburuan pada diri anak ini, apakah yang firman Tuhan katakan kepada kita? Saya akan bacakan dari Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Saya kira intinya adalah kita harus mempunyai hati yang gembira, baru bisa menjadi anak atau menjadi orang yang merdeka dan bebas. Nah, anak-anak juga harus mempunyai hati yang gembira. Nah, untuk mempunyai hati yang gembira, anak-anak mesti menyenangi dirinya. Kalau tidak menyenangi dirinya, tidak mungkin dia mempunyai hati yang gembira. Nah, bagaimanakah anak memulai menyenangi dirinya? Tidak ada jalan lain. Yang pertama adalah orang tua lah yang perlu untuk menyenangi anak itu, mengkomunikasikan rasa sayang itu kepada si anak. Anak yang disayangi akan belajar mulai menyayangi dirinya. Anak yang disenangi orang tua akan belajar juga untuk menyenangi dirinya. Jadi itu awalnya. Iya. Di awal Alkitab kita itu kan ada kisahnya Kain dan Habil. Itu dikatakan Kain itu cemburu terhadap Habil. Itu sebenarnya apa yang dicemburui oleh Kain terhadap Habil itu, Pak? Yang dicemburui adalah Habil memberikan yang terbaik kepada Tuhan, sedangkan Kain memberikan yang asal-asalan atau yang sembarangan kepada Tuhan. Dan kemudian Tuhan dengan jelas menerima persembahan Habil dan tidak menerima persembahan Kain. Jadi yang menjadikan Kain marah adalah kenapa kok Tuhan tidak menerima persembahannya. Dia gagal melihat apa andilnya, apa tindakannya yang membuat Tuhan menolak persembahannya. Jadi memang setiap anak atau setiap orang perlu mengaca kembali untuk melihat apa andilnya, sehingga kok perlakuan orang terhadapnya seperti itu. Demikian juga anak-anak, kita tidak bisa menciptakan rumah tangga yang bebas dari perbandingan 100%. Karena di luar sana juga akan ada perbandingan. Yang penting memang di rumah itu kita juga melimpahi anak-anak dengan cinta kasih dan penerimaan. Ya, saya rasa itu sesuatu yang sangat penting buat kita semua.
Dan demikianlah tadi saudara-saudara pendengar, Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Ibu Esther Cahya, Sarjana Psikologi, dan juga dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gonadi dalam acara Telaga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang membantu anak yang cemburu. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK Jalan Cimanuk 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.